Manik darah itu bersiul menembus ruang hampa, hingga akhirnya manik itu menghantam Xiaoyan di depan banyak pasang mata. Pada saat itu, hati semua orang tiba-tiba menegang. Tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi raja ini, ucap Raja Naga Utara. Mata merah tua Raja Naga Utara menatap tajam ke titik tabrakan. Tawa liar keluar dari mulutnya, tetapi tawa itu baru saja dimulai ketika tiba-tiba terhenti. Ia bahkan nampak seperti bebek yang tenggorokannya patah. Di sisi lain, Xiaoyan menunjukkan ekspresi tenang yang ditangkap oleh Raja Naga Utara yang terkejut. Gelombang api merah muda yang tampak seperti hidup dan melingkar menyebar dari telapak tangannya. Di tangan gelombang api tersebut terdapat manik darah yang mengandung aroma darah yang tak terkira. Namun, pada saat ini, aura berdarah yang terkandung dalam manik darah tersebut dengan cepat memudar saat api teratai iblis pemurnian memurnikannya. Bagaimana mungkin? Api surgawi macam apa ini? Ucap Raja Naga Utara. Raja Naga Utara langsung meraung ketika melihat manik darah berputar perlahan di telapak tangan Xiaoyan. Manik itu belum meledak. Setelah manik darah itu mendarat di tangan Xiaoyan, Raja Naga Utara merasa bahwa hubungannya dengan manik itu telah benar-benar terputus. Api teratai iblis pemurnian dapat memurnikan segala sesuatu, bahkan jiwa pun dapat dimurnikan olehnya, ucap Xiaoyan. Tangan Xiaoyan yang semerah kristal merah muda perlahan terangkat. Api merah muda bersiul darinya dan mengelilingi manik darah. Aura berdarah di dalam manik itu juga dengan cepat dimurnikan. Api teratai iblis pemurnian. Bagaimana mungkin bocah ini benar-benar memiliki api teratai iblis pemurnian? Gumam Raja Naga Utara. Raja Naga Utara tiba-tiba menyipitkan matanya. Meskipun hatinya sangat marah, hawa dingin masih terasa. Reputasi api teratai iblis pemurnian adalah sesuatu yang familiar bagi suku Naga Void kuno, meskipun mereka sudah bertahun-tahun tidak bepergian ke dataran tengah. Xiaoyan mengabaikan keterkejutan Raja Naga Utara. Api menari-nari di tangannya saat ia perlahan mengangkat tubuhnya. Sebuah bola cahaya merah muda pucat seukuran kepala manusia muncul di tangannya. Itu adalah bola darah yang tadi. Namun, aura darah di dalamnya telah sepenuhnya dimurnikan dan Xiaoyan dapat merasakan jiwa-jiwa yang masih tersisa di dalamnya. Mereka adalah jiwa-jiwa anggota suku Naga Void kuno yang telah dilahap Raja Naga Utara. Orang-orang di dalam memohon padaku untuk mengembalikan ini padamu, ucap Xiaoyan. Xiaoyan melirik Raja Naga Utara dan tersenyum. Kemudian ia menjentikan jarinya. Manik merah muda seukuran kepala manusia itu tiba-tiba melesat keluar. Namun kali ini sasarannya adalah Raja Naga Utara. Bajingan, ucap Raja Naga Utara. Wajah Raja Naga Utara langsung terkejut setelah melihat manik ini mengincarnya. Ia berbalik dan mundur tanpa berkata apa-apa lagi. Ia tentu menyadari betapa dahsyatnya energi di dalam manik naga itu. Jika ia sampai terkena, ia pasti akan tamat kali ini. Meskipun Raja Naga Utara mundur dengan cepat, manik merah muda ini bahkan lebih cepat lagi. Banyak wajah manusia muncul di manik merah muda itu saat ia melesat dengan cepat. Mereka menatap Raja Naga Utara dengan penuh amarah. Sebuah cahaya menyambar dan dengan cepat terbang menuju Raja Naga Utara. Setelah itu, cahaya itu menyusul Raja Naga Utara di depan banyak pasang mata sebelum meledak di depan mata yang tertegun. Badai energi yang mengerikan menyapu dengan liar dari titik ledakan. Gelombang demi gelombang badai energi menghamburkan separuh dogi berdarah yang telah memenuhi pulau naga di bawahnya. Apakah dia menang? Ucap para anggota suku Naga Void kuno terbelalak lebar saat menatap badai energi yang mengerikan itu. Mereka saling berhadapan. Sesaat kemudian, sorot mata mereka yang liar langsung membuncah. Sorak-sorai juga menggema di langit bagai guntur. Tuan Xiaoyan luar biasa kuat. Dia bahkan mampu memurnikan doge berdarah di dalam manik jiwa naga. Ucap para tetua dari Pulau Naga Timur menunjukkan wajah gembira karena telah lolos dari malapetaka. Dan sepertinya surga tidak berniat melenyapkan suku mereka. Sahabat Kaisar Naga, sungguh merupakan berkah bagi suku naga kuno kami. Tuan Xiaoyan telah berulang kali menyelamatkan suku kami. Kami tak akan pernah bisa membalas budi baik ini, ucap tetua Zuli sembari membalai jenggotnya.
Ia juga langsung melirik tetua pertama Pulau Naga Timur dan yang lainnya. Tuan Xiaoyan memang telah memberkati suku naga kuno kita dengan kebaikan yang luar biasa, ucap tetua pertama. Tetua pertama ragu sejenak, lalu mengangguk setelah memperhatikan tatapan mata tetua Zuli. Kemudian ia melanjutkan dengan suara rendah. Aku mengerti maksudmu. Setelah suku naga kuno kita bersatu kembali, suku kita akan bersekutu dengan aliansi Istana Langit, ucap tetua pertama. Tetua Zuli hanya tersenyum dan mengangguk setelah mendengar jawaban ini. Xian telah menyebutkan pembentukan aliansi dengan aliansi Istana Langit 2 tahun lalu. Tetapi ada banyak pendapat berbeda yang diungkapkan saat itu. Oleh karena itu, keputusan belum tercapai. Tetapi Xiaoyan sekali lagi turun tangan dan menyelamatkan mereka. Mengingat kebaikan ini, tidak akan ada yang mampu menolak lagi. Xian menghela nafas lega dalam hati setelah mendengar percakapan antara tetua Zuli dan tetua pertama. Kedua tetua yang keras kepala ini akhirnya bersedia meninggalkan harga diri lama mereka dan menyetujui aliansi yang akan sangat menguntungkan kedua belah pihak. Di sisi lain, badai energi yang berasal dari ledakan itu mengamuk sesaat sementara wajah semua orang dipenuhi kegembiraan. Baru kemudian badai itu perlahan menghilang. Sosok yang luar biasa menyedihkan muncul di hadapan semua orang setelah badai mereda. Raja Naga Utara masih hidup, ucap banyak orang, merasa agak terkejut ketika menyadari bahwa Raja Naga Utara masih bergantung pada nyawanya dengan nafas pendek meskipun tampak sangat menyedihkan dengan aura yang relatif lamban. Bahkan serangan yang begitu menakutkan pun tidak dapat memusnahkan orang ini. Nyawa orang ini memang luar biasa kuat. Tubuh naga void kuno memang kuat, gumam Xiaoyan. Xiaoyan mengamati pemandangan ini. Alisnya sedikit terangkat. Ia tentu saja mengerti bahwa Raja Naga Utara pasti sudah berubah menjadi debu jika ia tidak mengandalkan kekuatan fisiknya. Raja Naga Utara terengah-engah. Matanya yang redup dan merah menyala menatap Xiaoyan dengan sangat tajam. Ia tak pernah menyangka akan terluka parah di tangan Xiaoyan. Xiaoyan, sebaiknya kau ingat ini. Raja ini pasti akan kembali dan membalas dendam, ucap Raja Naga Utara. Meskipun ia berhasil mempertahankan hidupnya, Raja Naga Utara juga sangat lemah. Ia memelototi Xiaoyan dengan ganas sambil meraung. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba terpental ke belakang. Sepertinya ia berencana untuk melarikan diri. Jangan biarkan dia kabur, ucap Xian langsung cemas saat menyadari pria itu berusaha kabur. Ia pun buru-buru berteriak. Terakhir kali, orang ini berhasil kabur dan menyebabkan masalah yang mereka hadapi sekarang. Jika dia dibiarkan kabur lagi, klan naga kuno takkan pernah damai. Tentu saja, pengingatnya tidak perlu. Mengingat karakter Xiaoyan, ia tentu tidak akan membiarkan ancaman lolos. Karena itu, sayap api di punggungnya mengebak begitu Raja Naga Utara bergerak. Ia segera mulai mengejar Raja Naga Utara dengan kecepatan kilat. Kau ingin memusnahkan raja ini? Dalam mimpimu, ucap Raja Naga Utara. Tatapan Raja Naga Utara berubah dingin setelah Xiaoyan mendekat dari belakang. Ia melambaikan tangannya dan 10 sosok terbang dari Pulau Naga Utara. Setelah itu, mereka melesat ke arah Xiaoyan seperti bola meriam. Xiaoyan mengerutkan kening ketika menyadari Raja Naga ini mencoba menggunakan bom daging. Oleh karena itu, kecepatannya melambat. Ia bersiap menyelamatkan sosok-sosok manusia itu ketika 10 cahaya 7 warna tiba-tiba melesat dari belakang dengungan. Cahaya itu bersiul dan melilit ke 10 sosok itu sebelum mengeluarkan mereka dari formasi darah. Cepat tangkap orang itu, ucap Cailin. Suara Cailin bergema di samping telinga Xiaoyan saat dia menyelesaikan masalah mengenai bom daging tersebut. Baiklah, ucap Xiaoyan. Xiaoyan menghela nafas lega setelah penghalang-penghalang ini disingkirkan. Ia tak sempat berkata apa-apa lagi saat sayap api di punggungnya mengebak. Kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dalam beberapa kilatan, ia telah muncul di atas kepala Raja Naga Utara. Tawa dingin muncul saat tangan kristal meraih kepala Raja Naga Utara dengan kecepatan kilat di depan mata Raja Naga Utara yang panik. Raja ini akan bertarung melawan kalian semua, ucap Raja Naga Utara. Kekejaman memenuhi hati Raja Naga Utara disertai kepanikan saat Xiaoyan membuntutinya.
Sebuah segel terbentuk di kedua tangannya sebelum tubuhnya bergerak cepat. Sepertinya dia benar-benar berencana untuk menghancurkan dirinya sendiri. Tentu saja mustahil bagi Xiaoyan untuk membiarkan pertarungan berakhir dengan citra serius saat ini. Sehingga sosok ilusi spiritual raksasa segera muncul di permukaan tubuhnya. Kemarahan ilahi matahari kuning menghantam tubuh Raja Naga Utara tanpa ampun. Serangan spiritual yang dahsyat itu menyebabkan jiwa Raja Naga Utara merasakan sakit yang luar biasa, sementara tubuhnya yang membengkak juga menyusut. Kepala Raja Naga Utara terasa dingin setelah ia dengan paksa menekan rasa sakit yang hebat yang terpancar dari jiwanya. Hingga kemudian tangan Xiaoyan dengan lembut mendarat di atas kepalanya. "Jangan memusnahkanku. Kau menang. Kau menang. Aku tidak akan peduli dengan urusan 3 pulau naga besar. Di masa depan, aku tidak akan lagi menjadi Raja Naga Utara," ucap Raja Naga Utara. Tubuh Raja Naga Utara menegang ketika tangan Xiaoyan mendarat di kepalanya. Teriakan tergesa-gesa juga terdengar dari mulutnya. "Heh, kau benar-benar mengubah pendirianmu terlalu cepat," ucap Xiaoyan tersenyum dan berbicara sambil mengamati Raja Naga Utara di depannya. "Lepaskan aku tidak akan pernah muncul di hadapan kalian lagi di masa depan," ucap Raja Naga Utara sembari mengangkat tangannya. "Bukan ide yang buruk, tapi memusnahkanmu akan lebih mudah," ucap Xiaoyan. Xiaoyan menyeringai. Detik berikutnya, senyumnya lenyap sebelum berubah menjadi hawa dingin yang mengguncang hati. Sebuah kekuatan panas tersembunyi dengan cepat menyerbu kepala Raja Naga Utara, membuat isi perutnya menjadi kacau balau. Bahkan jiwa Raja Naga Utara pun dengan cepat menguap menjadi ketiadaan oleh suhu api teratai iblis pemurnian yang sangat tinggi. Xiaoyan menarik tangannya saat ia berdiri di kehampaan. Tubuh Raja Naga Utara di depannya perlahan runtuh seperti tumpukan lumpur. Kepalan tangan Xiaoyan yang terkepal erat perlahan mengendur, memperlihatkan 2 manik berisi bau darah. Keduanya juga dipenuhi energi yang dahsyat. Suasana hening total. Banyak pasang mata menatap Raja Naga Utara yang matanya masih terbuka lebar dan dipenuhi kekejaman. Semuanya mendesah. Raja Naga Utara ini mungkin sangat kejam, tetapi ia tetaplah seorang ahli yang bermartabat. Namun, ahli yang bermartabat ini tidak akan memiliki reputasi yang baik dalam kitab-kitab leluhur suku naga kuno. Tubuh Xiaoyan yang sebening kristal perlahan memucat. Ia kembali ke wujud aslinya. Ekspresi pucat muncul di wajahnya. Setelah itu, ia melirik tubuh Raja Naga Utara di tangannya dan mengangkat alisnya dengan penuh minat. Karena pada dasarnya, tubuh ini bukanlah harta yang buruk. Sesaat kemudian, Xian bergegas menghampiri dengan cepat, sementara Xiaoyan sedang mengamati mayat Raja Naga Utara. Tatapannya tampak rumit saat ia melirik Raja Naga Utara yang wajahnya masih memancarkan aura gelap, kejam, dan juga ganas. Ia mendesah pelan. Naga Void kuno telah babak belur setelah bertahun-tahun mengalami pertikaian internal. Hilangnya Kaisar Naga itu telah membuat suku tersebut berada dalam kekacauan, sebuah masalah yang benar-benar mengerikan. 50 hingga 60% penduduk Pulau Naga Utara telah dimusnahkan oleh Raja Naga Utara. Ini benar-benar menambah kerusakan serius yang telah diderita suku naga kuno kita. Untungnya, pulau-pulau barat dan selatan tidak menderita banyak kerugian. Kali ini, ketika Raja Naga Agung semuanya telah dimusnahkan, tak seorang pun akan mampu menghentikan persatuan suku ini, ucap Xian melirik pulau naga di bawah yang masih diselimuti aura berdarah sambil menganalisis situasi dengan lembut. Xiaoyan mengangguk perlahan. Meskipun Pulau Naga Timur telah menang, Xian harus membayar harga kemenangan ini terlalu mahal. Karena sebagai Kaisar Naga, ia mengutamakan kepentingan suku. Terlepas dari apakah itu Pulau Naga Timur atau 3 pulau naga lainnya, semua orang adalah anggota suku Naga Void kuno. Pada akhirnya, ini adalah awal yang baik. Dengan dirimu seorang Kaisar Naga yang menyatukan klan naga kuno, bukan tidak mungkin bagi suku ini untuk mendapatkan kembali kejayaannya, ucap Xiaoyan setelah sebelumnya terdiam sejenak. Yang bisa ia lakukan hanyalah berusaha menghiburnya. Ia tahu bahwa kekuatan suku Naga Void kuno tidak lagi seperti dulu setelah mengalami kekacauan dari 3 Raja Naga Agung, tetapi di sisi lain,
dia tidak bisa merusak kepercayaan diri Xian saat ini. Mendengar itu, Xian mendesah pelan. Ia menyadari perbedaan antara suku naga Void kuno saat ini dan yang dulu. Perlu diketahui bahwa suku naga Void kuno pada puncak kejayaannya sebanding dengan faksi super seperti klanku, tetapi para ahli sukunya telah gugur atau tercerai-berai. Akan sulit baginya untuk mempertahankannya sendirian. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih ke puncak kejayaannya. Jangan terlalu menyesali hal itu. Kau memiliki konstitusi naga bonik yang legendaris. Selama kau diberi waktu yang cukup, kau pasti bisa melampaui para kaisar naga sebelumnya. Saat itu tiba, mengembalikan suku naga kuno pada kejayaannya bukan lagi omong kosong, ucap Xiaoyan menepuk kepala Xian dan tertawa. Xian tersenyum mendengar kata-kata ini. Ia memusatkan perhatiannya karena ia pikir Xiaoyan benar. Meskipun situasi suku naga Void kuno saat ini tidak terlalu baik, ia masih memiliki garis keturunan naga bonik yang legendaris. Jika ia melepaskan garis keturunan ini hingga ke batasnya, ia tidak akan kalah dari kaisar naga manapun, bahkan termasuk dengan ayahnya yang hilang yang belum pernah ia temui, kaisar naga sebelumnya. Terima kasih banyak. Seandainya kalian berdua tidak terburu-buru, ucap Xian. Senyum mengembang di wajah Xian saat ia membalas ucapan terima kasih. Tidak perlu mengucapkan kata-kata sopan seperti itu kepadaku, ucap Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Sesaat kemudian, ia melambaikan mayat Raja Naga Utara di tangannya kepada Xian dan bertanya, bisakah kau memberikan ini kepadaku, ucap Xiaoyan. Xian terkejut mendengar pertanyaan ini. Ia bingung dan kemudian bertanya, untuk apa kau membutuhkan mayatnya, ucap Xian. Orang ini memiliki konstitusi yang luar biasa. Dia bahkan telah ditempa oleh formasi iblis naga transformasi dan sekarang sangat kuat. Jika dia bisa dimurnikan menjadi boneka, itu akan menjadi boneka yang sangat kuat, ucap Xiaoyan ragu-ragu dan kemudian menjelaskan. Boneka iblis langit yang dimilikinya telah ditinggalkan di alam bintang sebagai penjaga. Bahan-bahan yang digunakan untuk memurnikannya membatasi perkembangan boneka iblis langit hanya pada kelas Dozun, dan mustahil bagi mereka untuk maju lebih jauh. Seorang penolong dengan kekuatan seperti itu sama sekali tidak berguna bagi Xiaoyan saat ini. Oleh karena itu, ia muncul dengan ide untuk memurnikan mayat Raja Naga Utara menjadi boneka. Lagi pula, Raja Naga Utara sudah mati dan hanya bisa digunakan sebagai sampah. Menurut aturan, naga kuno yang kuat biasanya dimakamkan di makam naga, ucap Xian mengerutkan kening dan melirik wajah Xiaoyan yang tak berdaya. Namun, kau telah membantu suku kami kali ini, dan sudah sepantasnya kau meminta imbalan. Saat ini, orang-orang dari suku ini membenci orang ini. Jika aku benar-benar membawanya kembali, kurasa dia tak akan diizinkan dimakamkan di makam naga. Kau boleh mengambil jasadnya jika kau membutuhkannya, ucap Xian. Kalau begitu, aku akan berterima kasih kepada Yang Mulia Kaisar Naga, ucap Xiaoyan tersenyum dan menjawab setelah mendengarkan tanggapan resmi gadis ini. Xian tertawa kecil. Kalian berdua sebaiknya beristirahat di Pulau Naga Timur untuk saat ini. 3 Raja Naga Agung telah terbunuh. Aku harus memulai mempersiapkan reorganisasi 4 Pulau Naga Agung, ucap Xian. Mendengar itu, Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Masih ada sesuatu yang perlu ia lakukan di alam kosong ini. Lagi pula, ia tidak punya urusan mendesak saat ini. Ia akan menyempurnakan boneka ini sebelum pergi. Di masa depan, boneka ini akan menjadi penolong yang baik saat ia bertarung melawan orang lain. Xian mengobrol sejenak dengan Xiaoyan setelah Xiaoyan mengangguk. Setelah itu, ia mengatur para ahli di dalam suku dan kemudian memasuki Pulau Naga Utara setelah Dogi berdarah tersebar. Mereka berencana akan mencari anggota suku yang beruntung selamat. Setelah 3 Raja Naga Agung musnah, suku Naga Void kuno yang selama ini bergulat dengan pertikaian internal yang serius akhirnya menyingkirkan semua rintangan. 4 Pulau Naga Agung berhenti menyuarakan keberatan apapun karena gelar Xian sebagai Kaisar Naga. Raja Naga Utara telah membantai anggota suku dan telah mendinginkan hati semua Naga Void kuno. Oleh sebab itu, tentu saja tidak ada yang marah atas kematiannya. Raja Naga Barat dan Selatan telah musnah di tangan Raja Naga Utara. Berita ini niscaya akan membuat Raja Naga Utara semakin dibenci.
berkat dorongan dari begitu banyak faktor, penyatuan 4 pulau naga besar berjalan mulus tanpa diduga. 4 pulau naga besar yang mengapung di alam kosong digabung menjadi satu berkat kekuatan gabungan dari banyak ahli suku. Sejak saat itu, suku naga Void kuno akhirnya dapat dianggap bersatu kembali. Di masa depan, tidak akan ada lagi 4 pulau naga besar, hanya akan ada 1 pulau naga kuno. Sementara suku naga Void kuno sangat sibuk dengan proses penyatuan, Xiaoyan dan Cailin memilih untuk tetap tinggal di Pulau Naga. Xiaoyan beristirahat selama beberapa hari dan kembali ke kondisi primanya. Kali ini, tujuan retretnya adalah untuk memurnikan boneka menggunakan tubuh Raja Naga Utara. Kekuatan Raja Naga Utara semasa hidupnya hampir mencapai bintang ke-6 kelas Doseng. Xiaoyan menjadi bersemangat karena tubuh fisik Raja Naga ini berkali-kali lipat lebih kuat daripada Doseng bintang 6 biasa. Tubuh ini benar-benar adalah bahan terbaik untuk memurnikan boneka. Jika berhasil disempurnakan, niscaya akan sangat membantu Xiaoyan. Boneka ini akan sangat penting baginya dan juga aliansi Istana Langit. Ekspresi Xiaoyan tampak serius saat ia berdiri di sebuah ruangan. Udara di depannya dipenuhi ratusan benda yang berkelap-kelip dengan cahaya misterius. Benda-benda bercahaya ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan sebuah boneka. Tubuh berkualitas tinggi seperti Raja Naga Utara sangatlah langka. Jadi Xiaoyan tentu saja perlu menggunakan bahan-bahan terbaik untuk memurnikan tubuh ini. Tatapan Xiaoyan dengan seksama menyapu bahan-bahan di depannya. Ia memastikan semuanya ada sebelum mengangguk puas. Ia telah menggeledah gudang-gudang di Pulau Naga untuk mengumpulkan bahan-bahan ini. Membayangkan tatapan sedih tetua penjaga gudang saja sudah membuat Xiaoyan tertawa terbahak-bahak. Xiaoyan hanya melambaikan tangannya setelah menyelesaikan pemeriksaannya. Sebuah sosok yang berkali-kali lipat lebih kuat daripada manusia biasa melayang di depannya. Ini adalah bahan utama yang dibutuhkan untuk menyempurnakan boneka itu, dan itu adalah tubuh Raja Naga Utara. Mata Raja Naga Utara saat ini terpejam rapat, ekspresinya pucat dan hampa. Namun tubuhnya masih tegang, mustahil meninggalkan bekas luka meskipun ditikam dengan pisau. Tubuh fisik Raja Naga ini telah diperkuat hingga tingkat yang mengerikan. Setidaknya Xiaoyan mengakui bahwa ia bukan tandingannya. Suku naga Void kuno memang diberkati oleh tubuh fisik yang kuat. Xiaoyan menyapukan pandangannya ke kepala Raja Naga Utara. Ketika wajah itu masih tampak sedikit ganas saat ini. Tanpa sadar, ia menggelengkan kepalanya. Alasan tubuh fisik orang ini begitu kuat adalah karena ia telah melahap darah dan daging Raja Naga Barat dan Selatan. Sesaat kemudian, Xiaoyan membuka mulutnya lebar-lebar setelah mengalihkan pandangannya. Sekumpulan api merah muda menyebar keluar dari mulutnya. Setelah itu, api-api itu membesar, tertiup angin dan berubah menjadi tungku raksasa di udara. Setelah itu, ia melambaikan tangannya dan melemparkan tubuh Raja Naga Utara ke dalam tungku tersebut. Kulit Raja Naga Utara meletus dengan suara mendesis saat tubuhnya memasuki kuali api. Darah terus mengalir keluar sebelum lenyap tak bersisa karena suhu yang tinggi. Xiaoyan tanpa ekspresi saat darah ini menghilang. Ia pernah memurnikan boneka sebelumnya, dan tentu saja ia mengerti bahwa ini adalah proses penempaan. Setelah disempurnakan oleh api surgawinya, tubuh Raja Naga Utara akan menjadi semakin mengerikan. Proses penempaan ini mungkin tampak sederhana, tetapi berlangsung selama 10 hari. Xiaoyan tidak beristirahat selama periode ini, dan terus menggunakan api teratai pemurnian untuk membakar tubuh Raja Naga Utara. Setelah 10 hari pembakaran, tubuh Raja Naga Utara yang semula kuat tampak menyusut 3 lapis. Namun meskipun tubuhnya menyusut, ia masih tampak sedikit lebih kuat daripada orang biasa. Xiaoyan dengan tenang mengamati tubuh Raja Naga Utara yang tampak seperti logam hitam dari luar kuali. Meskipun tidak ada dauki yang mengelilinginya, penampilan tubuhnya yang mencolok tetap tak tertandingi. Darah di dalam tubuh telah terpanggang hingga meresap ke seluruh otot dan tulang. Tubuh ini benar-benar akan menjadi mesin pembunuh yang sempurna, ucap Xiaoyan tersenyum sambil mengamati tubuh hitam yang memancarkan tekanan.
ia tanpa sadar tersenyum. Bahkan mata hitamnya pun memancarkan senyum aneh. Sesaat kemudian, ia segera melambaikan tangannya dan api teratai iblis pemurnian yang menyelimuti tubuh itu perlahan memudar. Saat api teratai iblis pemurnian lenyap sepenuhnya, Raja Naga Utara tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat di dalam kuali api. Sepasang mata merah tua yang familiar milik Raja Naga Utara muncul, diikuti tawa sinis yang aneh. Xiaoyan, terima kasih telah membantu raja ini menyempurnakan temperamennya. Sebagai ucapan terima kasih, aku akan menunjukkan betapa menakutkannya tubuh ini. Kalau kau butuh seseorang untuk disalahkan, salahkan saja kesombonganmu yang telah menghancurkan jiwa raja ini. Tubuh naga void kuno kita adalah jiwa kita, dan jiwa kita adalah tubuh kita, ucap tubuh Raja Naga Utara. Tubuh kekar yang diselimuti kilau logam hitam di dalam kuali api itu tertawa terbahak-bahak ke langit. Sebuah pukulan di layangan ke depan dan menyebabkan kuali api itu runtuh. Segera setelah itu, tangannya yang besar meraih Xiaoyan. Raja Naga Utara yang mati dapat hidup kembali, gumam Xiaoyan. Angin kencang dan menakutkan bersiul di ruangan itu. Tinju hitam bak logam milik Raja Naga Utara bagaikan sabit dewa kematian melesat tanpa ampun ke arah kepala Xiaoyan. Perubahan mendadak yang tak terduga ini pasti akan membuat siapapun memucat karena terkejut. Tetapi senyum di wajah sosok kurus yang berdiri di depan kuali api itu tidak hilang. Ia hanya melirik Raja Naga Utara yang telah melepaskan diri dari kuali, lalu mengulurkan jarinya sebelum menekannya dari kejauhan. Setelah Xiaoyan menekan jarinya, Raja Naga Utara yang sedang bergegas mendekat tiba-tiba menegang. Gelombang demi gelombang api merah muda tiba-tiba meletus dari tubuhnya tanpa peringatan. Api-api itu melilihi tubuhnya sebelum menyerbu dari segala arah. Api-api itu dengan cepat menyerbu kepala Raja Naga Utara sebelum melilit jiwa yang mengendalikan tubuhnya. Bajingan, apa yang telah kau lakukan pada raja ini? Ucap tubuh Raja Naga Utara. Ia pun hanya bisa meraung keras. Perubahan mendadak yang tak terduga ini membuat Raja Naga Utara terkejut dan geram. Raja Naga Utara, kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri dengan mencoba menggunakan teknik yang menyembunyikan jiwamu di hadapanku. Ucap Xiaoyan hanya tersenyum ketika Raja Naga Utara mengeluarkan raungan kaget dan marah. Kekuatan spiritualnya berkali-kali lipat lebih kuat daripada Raja Naga Utara ini. Bagaimana mungkin ia membuat kesalahan sederhana seperti kehilangan pecahan jiwa? Namun, apa yang baru saja terjadi adalah apa yang ia harapkan akan terjadi. Meskipun tubuh yang dimurnikan dengan metode pemurnian biasa menjadi lebih kuat dan kebal terhadap rasa sakit, boneka pada akhirnya hanyalah boneka. Boneka itu tidak memiliki pengalaman bertarungnya sendiri. Xiaoyan tentu saja enggan menggunakan tubuh Raja Naga Utara untuk memurnikan boneka dasar seperti itu. Dengan kekuatannya saat ini, ia akan memurnikan boneka terbaik yang ia bisa karena ia ingin memurnikannya. Boneka yang sempurna tidak hanya membutuhkan tubuh yang terbuat dari logam dan kekebalan terhadap rasa sakit, tetapi juga membutuhkan pengalaman bertarung yang hebat dan beragam metode pemusnahan. Namun, boneka biasanya dikendalikan oleh pemiliknya. Jika pemiliknya mengabaikannya, boneka itu akan menjadi tumpul sekuat apapun dia. Jenis boneka ini jauh daripada sempurna. Untuk mengatasi kelemahan ini, seseorang perlu membangun boneka dengan kecerdasan, atau lebih tepatnya, pengalaman bertarung sebanyak mungkin. Raja Naga Utara telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hidupnya. Ia adalah petarung yang sangat berpengalaman. Selama pecahan jiwanya disempurnakan dan menyatu dengan boneka, boneka yang akan terbentuk akan benar-benar menjadi mesin pemusnah. Saat itu, Xiaoyan telah menghancurkan jiwa Raja Naga Utara, tetapi ia membiarkan pecahan jiwa ini tersembunyi di dalam tubuh Raja Naga Utara. Pecahan jiwa ini mewarisi keganasan Raja Naga Utara. Ia tersembunyi selama periode ini dan baru muncul untuk menimbulkan masalah setelah Xiaoyan menempa tubuhnya hingga menjadi sangat kuat. Sayangnya, sisa jiwa ini tidak menyadari bahwa ini adalah jebakan untuk memancingnya keluar. Karena pada dasarnya, hanya dengan menyatukan pecahan jiwa ini dengan badan tersebut, boneka itu akan menjadi sempurna. Akhirnya aku menemukanmu,
ucap Xiaoyan sembari melirik Raja Naga Utara yang telah diselimuti api merah muda lalu tersenyum tipis. Ia bisa merasakan api surgawi telah menyelimuti jiwa Raja Naga Utara yang tersisa. Kumohon hentikan, ucap jiwa Raja Naga Utara. Raja Naga Utara sepertinya telah mendeteksi sesuatu saat ini. Keterkejutan melintas di matanya. Namun sebelum ia sempat selesai berbicara, Xiaoyan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Api teratai iblis pemurnian melesat maju dan melahap pecahan jiwa itu seperti tornado. Suhunya yang sangat tinggi memurnikannya dalam beberapa menit. Setelah fragmen jiwa terakhir Raja Naga Utara disempurnakan, aliran udara yang agak elusif tiba-tiba muncul di dalam api teratai iblis pemurnian. Setelah itu, aliran udara ini perlahan-lahan melayang di bawah kendali Xiaoyan sebelum menyatu dengan kepala boneka tersebut. Setelah aliran ilusi memasuki kepala Raja Naga Utara, mata cekung boneka itu perlahan-lahan menampakkan kilau keemasan yang dingin. Kilau ini dipicu oleh tubuh boneka yang seperti logam hitam. Dari kejauhan, boneka itu tampak sangat agung dan memancarkan daya cegah yang luar biasa. Terlebih lagi, tubuhnya yang awalnya agak kaku perlahan-lahan berubah. Kelonggaran ini bukanlah bentuk kelemahan. Sebaliknya, ia menyembunyikan kekuatan mengerikan boneka itu yang dapat meledak kapan saja di tempat yang tak terjangkau oleh mata. Hal ini memungkinkan boneka tersebut untuk lebih efektif ketika meledak dan memusnahkan. Xiaoyan memberi isyarat lega saat melihat sosok logam hitam berdiri di depannya. Sesaat kemudian, ia menjentikan jarinya. Setetes darah esensi menyembur keluar dari jarinya. Hingga akhirnya darah itu mendarat di dahi boneka itu sebelum berubah menjadi segel darah samar. Sebuah koneksi mental juga terbentuk saat segel itu muncul. Di masa depan, kamu akan dipanggil Raja Naga Utara, ucap Xiaoyan. Wajah sosok hitam bertampang kuat itu bergerak setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Akhirnya, suara serak tanpa emosi perlahan terdengar dari mulutnya. Dimengerti, Tuan, ucap boneka Raja Utara. Boneka ini berbeda dari boneka iblis langit di masa lalu. Boneka iblis langit tidak memiliki kecerdasan. Mereka perlu dikendalikan oleh manusia saat melawan manusia lain. Namun boneka Raja Naga Utara ini akan menyerang secara otomatis hanya dengan pikiran Xiaoyan. Selain itu, ia tidak akan terlihat lamban seperti boneka biasa saat melawan manusia lain. Dan nampak tidak ada bedanya jika Raja Naga Utara dihidupkan kembali. Raja Utara saat ini seharusnya setara dengan Doseng Bintang 5, gumam Xiaoyan sembari membelai dagunya. Matanya terus mengamati Raja Utara. Sebuah boneka yang bisa menandingi Doseng Bintang 5, tak terbayangkan betapa hebohnya berita seperti itu jika tersebar. Namun, Xiaoyan masih merasa sedikit tidak puas. Raja Naga Utara samar-samar telah mencapai bintang ke-6 kelas Doseng. Dan dengan tubuh Raja Naga Utara yang luar biasa kuat, batas kemampuan boneka ini seharusnya lebih tinggi. Boneka tidak bisa melepaskan Doki. Ia sepenuhnya bergantung pada kekuatan tubuh fisiknya saat menyerang. Dengan tubuh fisik Raja Utara saat ini, memurnikannya dengan api teratai iblis pemurnian tidak akan banyak berpengaruh. Di masa lalu, boneka iblis bumi mengandalkan penyerangan petir untuk meningkatkan kekuatannya. Xiaoyan telah menggunakan metode pemurnian serupa untuk boneka ini dan telah memurnikan beberapa bahan khusus ke dalam tubuh Raja Utara. Dengan kata lain, Raja Utara saat ini akan memiliki kemampuan untuk menyerap petir. Dan terlebih lagi, batas penyerapan ini jauh dari yang dapat dibandingkan dengan boneka iblis langit di masa lalu. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang perlu ia pertimbangkan adalah di mana ia dapat menemukan kekuatan petir yang memadai. Jika ia mengandalkan pemurnian pil obat untuk menarik pil petir, Xiaoyan tidak akan mampu menembus Raja Utara ke bintang ke-6 kelas Doseng, bahkan jika ia bekerja keras sampai mati. Mungkin sudah waktunya untuk menuju ke tempat itu, gumam Xiaoyan. Xiaoyan merenung sejenak sebelum tertawa pelan. Ia tak tinggal diam lagi saat ia berbalik dan berjalan keluar ruangan. Raja Utara juga mengikutinya dari belakang seperti bayangan. Xiaoyan segera menemukan Cailin di halaman setelah keluar dari ruangan sunyi itu. Ia pun menoleh setelah menyadari kehadiran Cailin. Ekspresi terkejut terpancar di matanya saat melihat Raja Naga Utara di belakang Xiaoyan.
Tubuh Raja Naga Utara telah mengalami perubahan drastis selama dimurnikan oleh api teratai iblis pemurnian selama lebih dari 10 hari. Dengan tubuhnya yang hitam metalik, tak seorang pun akan mengenalinya sebagai Raja Naga Utara yang tersohor dari suku Naga Void kuno hanya dengan sekali pandang. Penyempurnaannya berhasil, ucap Cailin. Xiaoyan mengangguk. Ia tidak tinggal lama. Setelah menjelaskan situasinya secara singkat kepada Cailin, ia memimpin Raja Utara ke udara dan dengan cepat bergegas menuju wilayah kosong di luar Pulau Naga. Deru guntur yang rendah dan dalam bergema di kejauhan di alam kosong yang gelap. Jika seseorang menyapukan pandangannya, ia akan menemukan cahaya keperakan yang bersinar di dekat tepi kegelapan. Tempat petir-petir raksasa bersiul dengan liar bagai naga raksasa. Tubuh Xiaoyan masih melayang di alam. Matanya menyapu kolam petir yang sangat besar di depannya. Tempat ini adalah tempat ia menyempurnakan boneka iblis langit saat itu, dan juga tempat ia bertemu kepala sekolah Akademi Dalam Mang Tianji dari klan Lei untuk pertama kalinya. Saat itu, Mang Tianji tampak sangat menderita karena dikejar oleh makhluk-makhluk petir hitam yang aneh itu. Saat itu, Xiaoyan hanya tahu bahwa petir hitam itu mengerikan dan ia tidak bisa menyentuhnya. Namun kali ini, targetnya adalah makhluk-makhluk petir hitam itu yang telah memaksa Mang Tianji melarikan diri dengan ngeri saat itu. Dia perlu mengandalkan kekuatan petir dari kolam petir ini untuk meningkatkan kekuatan Raja Utara ke tingkat yang benar-benar sempurna. Ayo pergi, ucap Xiaoyan. Pupil matanya yang hitam pekat mengamati kilatan petir yang menyambar di dalam kolam petir. Xiaoyan tersenyum tipis saat tubuhnya memimpin untuk terbang maju. Tubuh hitam Raja Utara mengikutinya dari dekat. Saat itu, Xiaoyan harus sangat berhati-hati ketika memasuki kolam petir di alam kosong. Ia takut menarik puluhan ribu sambaran petir secara bersamaan. Tetapi sekarang, ia tampak cukup nyaman di wilayah asing yang dipenuhi kekuatan menakutkan ini. Tubuhnya terus melayang ke kolam petir. Kilatan petir yang menyambar tiba-tiba berhenti ketika masih ratusan kaki dari Xiaoyan sebelum berbalik dan berlari dengan panik. Mereka mampu mendeteksi keberadaan yang relatif menakutkan di dalam tubuh yang agak kuat itu. Xiaoyan tidak berhenti di tengah jalan. Ia bergegas ke bagian terdalam kolam petir. Dengan api teratai iblis pemurnian yang melindungi tubuhnya, kekuatan petir itu tidak berani menerjang maju. Dari kelihatannya, api surgawi peringkat ketika ini memang sesuai dengan reputasinya. Kolam petir di alam kosong itu sangat luas, tetapi dengan kecepatan Xiaoyan, dia telah mencapai bagian terdalam dalam waktu kurang dari 10 menit. Tidak heran bahkan kepala sekolah Mang Tianji hanya bisa berbalik dan melarikan diri saat itu, gumam Xiaoyan. Xiaoyan melirik ke sekelilingnya yang remang-remang setelah mencapai kedalaman. Ia kemudian mengalihkan pandangannya untuk mengamati gugusan petir hitam yang tampak seperti naga raksasa yang perlahan menggeliat di dalam kegelapan. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, ekspresinya tanpa sadar menjadi muram. Ekspresi muram itu bertahan sesaat sebelum Xiaoyan perlahan menghela nafas. Sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Jika Raja Utara menyerap petir ini, ia akan mampu mencapai tingkat yang sempurna. Pada saat itu terjadi, ia bahkan bisa melawan elit dosing bintang 6. Bantuan semacam ini jelas akan sangat berguna bagi Xiaoyan.